Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ba'du. Shaimin saimat rahimakumullah. Di zaman baginda Rasul Muhammad SAW, seorang raja Mesir Al-Mauqukis menghadiahkan 3 hadiah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama, seorang dokter yang ternama, yang ahli. Bantuan yang kedua, seorang gadis cantik yang bernama Mariatul Qibtiyah. Bantuan yang ketiga, 5 ekor kuda yang hebat untuk tunggangan baginda Rasul Muhammad SAW. Yang jadi permasalahan di sini ialah seorang dokter yang begitu lama, berhari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang sakit, sehingga dokter itu bertanya. Pada suatu saat, dokter itu menghampiri baginda Rasul Muhammad SAW. Ditanya oleh baginda, "Ada apa, dokter? Adakah yang ingin kau bicarakan kepadaku?" Kata baginda Rasul Muhammad SAW, "Iya, Nabi. Berhari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun kami mengikuti baginda Rasul. Tidak ada seorang pun yang sakit. Kami jadi seorang dokter menjadi bingung. Kenapa rahasianya tidak ada seorang pun di antara sahabat, pengikut dan lain yang sakit." Kemudian spontanitas baginda Rasul Muhammad SAW menjawab, "Nahnu qaumun la naqul hatta naju." Kami dari golongan orang yang tidak akan makan kecuali lapar. Andai kata kami makan, kami bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk napas. Disitulah rahasianya. Baginda Rasul Muhammad SAW dengan spontanitas memberikan pemahaman kepada seorang dokter. Seorang yang perut besarnya penuh dengan makanan, itu akan menimbulkan suatu penyakit. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, hamba yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kiamat nanti orang yang sering berlapar diri. Sebaliknya, orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti orang yang senantiasa tidak memelihara perut besarnya dari makanan-makanan, terutama makanan-makanan yang penuh, apalagi makanan-makanan yang termasuk yang riba, yang haram dan yang subhat. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu makanan yang bergizi, yang baik, yang halal. Dan janganlah kau berlebihan, artinya israf. Disinilah suatu resep yang dijalankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang menjadi panutan bahwa orang yang sering mengosongkan perutnya itu adalah akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Sesuai dengan penuturan baginda Rasul, sumu tasihu, puasalah kamu akan menjadi orang sehat. Kata-kata israf di sini adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di zaman sekarang adalah kita sangat prihatin untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, yang sedang ditimpa musibah. Mungkin di antara keluarga kita yang kiri dan kanan sedang kelaparan. Marilah kita berbagi untuk merasakan bagaimana saudara kita yang mungkin pagi tidak ketemu makanan, mungkin sore tidak ketemu makanan, mungkin dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam tidak ketemu makanan. Inilah kesempatnya untuk kita bersedekah pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah baginda Rasul menjelaskan kepada kita. Al-Mauqukis menghadiahkan baginda Rasul SAW sebagai rasa terima kasih kepada beliau. Sehingga Mariatul Qibtiyah yang dijadikan istri itu adalah sebagai ucapan terima kasih dari Raja Mesir. Kesimpulan daripada
kalimat ini adalah, hendaklah kita memelihara perut besar kita dari makanan yang berlebihan, makanan yang sekiranya tidak thayyibah, makanan yang sekiranya haram untuk dimasukkan ke dalam perut kita. Kata-kata israf adalah bukan hanya berlebihan, tapi adalah barang siapa yang mempunyai makanan yang masih menyimpan untuk besok, adalah ia memelihara untuk disedekahkan kepada tetangga yang sebelah kiri, sebelah kanan, mungkin masih ada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini akan menjadi suatu acuan bagi kita untuk senantiasa berlapar diri, bukan untuk menahan, tapi adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala kiamat nanti, orang yang sering mengosongkan perutnya dari makanan-makanan yang haram, dan orang yang menjauhkan diri daripada makanan-makanan haram akan dicintai Allah Subhanahu wa taala kiamat nanti. Demikian kutip ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mengucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.